Halo semua, kembali lagi bersama Hartri, virtual chemist dan teacher yang akan menemani kalian dalam mempelajari kimia. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita pada Hartri Class. Sudah pada nggak sabar kan? Ayo segera kita mulai. Pada Hartri Class hari ini, kita akan membahas tentang klasifikasi dari sebuah materi. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita perlu tahu poin-poin apa yang akan kita pelajari dalam kelas ini. Pada poin pertama yaitu adalah apa itu materi, dan poin kedua, bagaimana materi dikelompokkan di ilmu kimia. Oke, kita akan mulai pada pembahasan pertamanya kita, yaitu apa itu materi. Dari pembahasan sebelumnya, kita belajar bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Dari definisi ini, bisa dibilang bahwa materi itu nggak bisa dipisahkan dari kimia, dan materi itu sangat esensial di kimia. Materi sendiri adalah apapun objek yang menempati suatu ruang dan mempunyai massa. Kata kuncinya ada dua di sini, yaitu menempati suatu ruang dan mempunyai massa. Dalam pendefinisian materi, kita menggunakan istilah massa dibandingkan berat, karena massa dan berat mempunyai definisi yang sangat berbeda. Kalau massa itu merujuk pada ukuran jumlah suatu materi pada suatu benda, sedangkan berat merujuk pada gaya yang bekerja pada suatu objek yang terpengaruh oleh gravitasi. Lanjut ke poin kedua, seorang kemis mengklasifikasikan materi menjadi beberapa kategori berdasarkan komposisinya dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi dibagi menjadi dua, yaitu campuran dan zat. Zat merupakan bentuk dari materi yang mempunyai komposisi yang pasti dan mempunyai sifat yang berbeda. Sedangkan campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat, di mana zat tersebut masih bisa mempertahankan sifat mereka masing-masing. Kita akan bahas lebih detail mengenai campuran. Campuran juga dibagi jadi dua kategori, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran di mana komposisinya sudah nggak bisa dibedakan satu dengan lainnya. Atau bahasa kerennya kita bisa bilang komposisi dari zatnya uniform. Berbeda dengan campuran heterogen, campuran ini komposisinya masih bisa dibedakan penyusunnya atau komposisi zatnya tidak uniform. Langsung aja ke contohnya. Contoh dari campuran homogen adalah air dengan gula atau sirup. Saat kita melarutkan gula dengan air, si gula ini akan menjadi satu fasa dengan airnya, membentuk larutan gula. Sedangkan campuran heterogen contohnya adalah campuran air dengan minyak. Bisa kita lihat di situ ada terjadi dua fasa di situ, air dan minyak nggak bisa menyatu, dan kita bisa lihat itu terpisah. Kita kembali lagi ke zat. Zat juga dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan bentuk dasar dari suatu zat yang sudah tidak dapat didekomposisi lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur secara kimiawi dalam proporsi tertentu. Kita bisa ambil contohnya air nih. Dibutuhkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air atau H2O. Nah, bisa kita lihat di sini H2O di sini merupakan senyawa. Sementara oksigen dan hidrogen itu merupakan unsur. Sedikit tambahan, semua campuran entah itu heterogen maupun homogen dapat dipisahkan menjadi zat menggunakan metode fisika. Tidak seperti campuran, senyawa hanya dapat dipisahkan menjadi komponen yang lebih murninya dengan metode kimiawi. Oke, saatnya masuk ke kesimpulan. Yuk kita simpulkan apa aja sih yang kita pelajari dalam kelas ini. Yang pertama, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Materi merupakan apapun yang menempati suatu ruang dan mempunyai massa. Yang kedua, berdasarkan komposisinya, materi dikelompokkan menjadi campuran dan zat. Yang ketiga, campuran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran ini dapat dipisahkan menjadi bentuk yang lebih murni dengan menggunakan metode fisika. Yang keempat, zat bisa dikelompokkan juga menjadi senyawa dan unsur. Metode kimia dapat digunakan untuk memisahkan senyawa menjadi bentuk yang lebih murni. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari klasifikasi materi dalam kimia. Up next, kita akan mempelajari tentang wujud dari materi. Jika kalian suka dengan videonya, bisa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di kelas berikutnya.